Jadi kita lanjutkan untuk materi berikutnya, itu adalah terkait dengan man in the middle attack ya. Jadi jenis serangan man in the middle attack ini umumnya jenis serangan yang terjadi di network ya, dimana seorang attacker bisa menyadap ya, bisa melihat informasi yang dipertukarkan di dalam jaringan, atau bahkan aktor bisa sampai merubah isi informasi tersebut ya. Jadi ada istilah kalau ada pasangan cowok cewek, yang di tengah itu setan. Nah, kalau di network, dua orang yang berkomunikasi antara yang pengirim dan penerima, bisa saja di tengah-tengah itu ada hacker. Ada hacker di situ yang berusaha untuk menyadap informasi yang terjadi ya. Artinya sebagai seorang security engineer, tentu kita harus bisa memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan di dalam jaringan ini dia dalam kondisi yang terencrypt ya. Karena kita nggak tahu ini, kapan-kapan saja bisa terjadi serangan man in the middle attack ini. Kita nggak tahu, mungkin aktornya ada di dalam network, atau mungkin aktornya ada di provider ya, kita nggak tahu. Tapi kita harus memastikan bahwa layanan-layanan yang kita akses ini harus dalam kondisi yang terencrypt gitu. Jadi kebijakan search engine saat ini ya, kebijakan search engine yang terbaru itu mengatakan bahwa mereka tidak akan mengindeks situs-situs yang belum menerapkan HTTPS ya. Ya, website Anda bisa saja online gitu kan, bisa diakses di internet, tapi tidak akan diindeks di mesin pencarian seperti Google, Bing dan lain sebagainya, karena itu dianggap situs yang berbahaya. Biasa kan kadang ada kalau kita akses gitu kan, dia keblok gitu kan, danger gitu. Kenapa? Karena khawatirnya ketika kita berkomunikasi di layanan tersebut, ada aktor-aktor yang selanjutnya mencoba untuk menyadap. Akhirnya aktor selanjutnya bisa mengetahui apa informasi yang kita pertukarkan. Kalau ada informasi yang sifatnya di sini adalah kredensial ya, username, password, mungkin Anda melakukan pengisian form atau melakukan register terhadap layanan, kemudian Anda memasukkan informasi sensitif di sana. Nah, ini pasti akan tercapture ya, dia pasti nanti akan kena capture dia ini. Ya, jadi kita harapkan informasi yang ditransmisikan di network ini dia bisa terencrypt. Kenapa? Karena sekalipun dia bisa di-intercept, bisa di-capture, paling tidak si hacker juga tidak akan bisa melihat isi informasinya. Karena informasi itu hanya bisa diakses oleh siapa? Oleh pengirim dan penerima saja. Berarti apa? Berarti pada saat saya ngirim informasi itu saya encrypt. Dan informasi yang sudah saya encrypt ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci decrypt yang yang hanya dimiliki oleh si pengirim dan penerima. Nah, itu konsep dari daripada kriptografi ya. Jadi mudahnya ya, kita bisa
Mudahnya kita bisa dengan menggunakan tools seperti apa namanya, Wireshark ya. Jadi ada beberapa. Jadi yang pertama itu adalah Wireshark. Ini yang paling umum ya. Atau misalkan Anda kalau di Linux pakai T-Shark ya, T-Shark atau TCP dump. Jadi ini semua tools-tools untuk melakukan yang namanya paket capture. Jadi semua kelihatan kan nanti. Oh ini TCP, ini UDP, ini SSL, ini HTTP, itu kelihatan semua. Karena dia bisa mengcapture dari layer 1 bahkan sampai di layer 7 ya. Dia bisa capture ini. Dari 1 sampai 7. Terus kita membutuhkan tools seperti apa? Kita membutuhkan tools ARP spoof ya. Atau kalau di Linux ada itu namanya dsniff, ARP spoofing atau dsniff. Nah ini kita gunakan untuk membelokkan traffic. Kita bisa mengirimkan suatu paket ARP namanya, Address Resolution Protocol. Jadi saya bisa saja membelokkan informasi dengan memanfaatkan ARP spoof ini. Jadi misalkan Mas Reza connect ke gateway yang ada di network, ya udah, saya broadcast paket ARP, saya infoin ke Mas Reza bahwa saya gateway. Sehingga yang tadinya Mas Reza ke gateway yang asli sekarang ke gateway si attacker, ke gateway yang sudah disiapkan attacker. Begitupun juga dari gateway. Di gateway-nya juga saya spoofing gitu, bahwa saya adalah Reza. Sehingga dengan begitu saya bisa mengcapture dari dua arah. Dari sender maupun dari sisi receiver-nya. Dari sisi klien maupun dari sisi server gitu ya. Jadi kita harus paham ini. Jadi kemarin kita sempat membahas terkait dengan melakukan scanning, dengan Net Discover, dengan Nmap, dengan ya banyak lah tools yang sempat kita review ya. Ya idealnya sebagai seorang security engineer, network engineer, kita harus sering-sering itu scanning ke internal network. Ya. Ke dalam network kita, ke network yang kita manage. Kita nggak tahu, jangan sampai ada penumpang gelap ya. Loh kok ini kita kan host di sini ada 10, kok ada 11? Hati-hati, bisa jadi ada penumpang gelap gitu kan. Kemudian dia selanjutnya melakukan scanning. Nah, dia ngumpulin informasi di network untuk mengetahui ada service apa saja yang running di sana kan. Ada service apa saja yang running di sana, kemudian apakah status portnya itu terbuka, apakah ada vulnerability dari sisi aplikasi yang berjalan. Nah, ini harus kita cari tahu itu. Jadi saya on-kan dulu ya untuk targetnya ya. Kemarin kita pakai VMware Oracle VirtualBox ya. Dan bahkan Anda jangan senang dulu, Pak, saya sudah secure, Pak, sudah pakai SSL, Pak. Jangan senang dulu. Masih ada kemungkinan kalau misalkan konfigurasi SSL yang kita implementasikan, yang kita terapkan, ternyata di sana ada miskonfigurasi ya. Jadi ada jenis serangan yang namanya downgrade ya.
downgrade SSL ya, SSL downgrade namanya. Jadi kita karena ada miskonfigurasi, maka attacker bisa mendowngrade komunikasi yang sebelumnya berada di protokol yang secure ke protokol yang tidak secure ya. Yang sebelumnya dari HTTPS kita di force untuk berkomunikasi di HTTP. Sehingga dengan begitu selanjutnya hacker bisa melihat informasi yang tadinya dia bentuknya ciphertext, sekarang bentuknya sudah menjadi plain text. Nah, ini hati-hati nih. Salah satu toolsnya kita bisa pakai SSL strip ya. SSL strip. Ini namanya, ini masuk ke dalam kategori downgrade attack ya. Jadi bukan hanya SSH saja, bahkan hampir sebagian besar port itu bisa kita downgrade. HTTPS ke HTTP, FTPS ke FTP. Jadi kita downgrade ke versi yang tidak secure-nya.